Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, yang baru gabung jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan sebelum mulai jangan lupa di like video ini ya guys, hitung-hitung uang parkir. Oke, kita bacain novel Maret Elbek chapter 5710 di sini. Di sini diceritakan para penguasa wilayah ini telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi dan setelah perjalanan panjang lebih dari 10 atau 20 tahun mereka berhasil lolos dari pengejaran Yangkei dan akhirnya mencapai Noretun Pass. Bahkan sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan dan luka mereka telah dikirim sebagai pion di bawah perintah Monaye untuk mengepung dan membunuh Yangkei. Banyak anggota klan mereka yang tewas dan dalam pertempuran, dan mereka yang berhasil bertahan mengira bahwa kerja keras mereka telah terbayar. Tetapi siapa yang mengira bahwa peristiwa tak terduga seperti itu akan terjadi? Dan mereka tiba-tiba akan terjebak dalam kekosongan ini. Untuk sementara waktu semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bagaimana dunia luar bisa begitu berbahaya? Meskipun kehidupan di pembatasan besar awal surgawi membosankan dan monoton, setidaknya stabil. Segera mulai kehilangan pembatasan besar awal surgawi. Bayangan ilusi yang aneh tidak hanya muncul di kekosongan ini, tapi juga berbagai medan pertempuran domain besar di mana ras manusia dan klan tinta bertarung. Bahkan di luar pembatasan besar awal surgawi dan wilayah spesial, meskipun bayangan ilusi ini tersebar di seluruh alam semesta, penampilan cukup biasa, seolah-olah itu semacam proyeksi magis dari keberadaan di lokasi yang berbeda. Itu menutupi kekosongan yang luas, tetapi selain dari penguasa wilayah bawaan yang tidak beruntung yang terperangkap di dalam battlefield, tidak ada makhluk hidup yang lain yang terjebak. Bayangan ilusi ini muncul sangat lambat, dan siapapun yang waspada akan segera melarikan diri. Sisi klan tinta benar-benar bingung, tetapi tuan tua ras manusia semuanya sangat gembira. Seolah-olah kemunculan hantu ini merupakan berkah besar bagi ras manusia. Di divisi markas pusat, setelah bayangan ilusi mengembun berita tentang apa yang terjadi dengan cepat berkumpul di sini, Mi Jinglun segera menyadari apa yang telah terjadi. Munculnya harta karun ini pada saat ini keseimbangan yang dipertahankan oleh ras manusia dan klan tinta selama ribuan tahun ditakdirkan untuk dihancurkan. Perang ini yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan ditakdirkan untuk menyapu seluruh alam semesta akan segera dimulai. Perintah dengan cepat dikeluarkan satu demi satu menyebar ke berbagai ras manusia seperti barisan besar yang rumit. Di bawah kendali divisi markas pusat, ia mulai beroperasi di bawah mobilisasi divisi markas pusat. Mi Jinglun kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua jenis catatan kuno dari berbagai cave haven paradis dan mengumpulkannya dari markas. Aliran cahaya turun dari langit dan mendarat di depan divisi markas pusat. Ketika tentara yang bertugas melihat penampilan orang ini, mereka tidak menghentikannya dan membiarkannya masuk ke markas pusat. Mi Jinglun yang sedang menelusuri informasi itu mendongak dan matanya memancarkan sedikit kesedihan. Meskipun dia tahu bahwa Qiang Shan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ke-9, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa ketika dia melihat hasilnya. Qiang Shan berjalan ke meja dan melirik informasi di depan Mi Jinglun sebelum mengangkat alisnya. Apakah itu benar-benar tunggu semesta? Mi Jinglun mengangguk. Kamu seharusnya merasakannya. Qiang Shan berkata, sebelumnya ketika saya berada dalam kultivasi terpencil, pikiran saya gelisah dan alam semesta kecil sedang kacau. Ada desas-desus bahwa setiap kali tunggu semesta muncul, seorang kultivator Orde ke-8 puncak akan merasakannya. Sepertinya ini benar. Berhenti sejenak, dia bertanya, di mana itu? Mi Jinglun menggosok dahinya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Ada lebih dari satu tempat, apa maksudmu? Qiang Shan tercengang, lihat dirimu sendiri. Mi Jinglun mendorong selip batu giok dan Qiang Shan mengambilnya dan memeriksanya. Agak terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang menurut intelijen yang diterima oleh markas pusat, gambar tunggu alam semesta telah muncul di berbagai medan pertempuran domain besar. Ini adalah sesuatu yang telah ditemukan oleh ras manusia, tetapi tidak diketahui apakah mereka melewatkan sesuatu.
Mi Jinglun berkata, menurut catatan kuno dari berbagai cave heaven parades ketika tunggu alam semesta muncul memang ada lebih dari satu lokasi. Dengan jumlah tertinggi memiliki 3, tetapi kali ini ada lebih dari 10. Qiang Shan memasang ekspresi kenangan saat dia berkata, dulu saya pernah mendengar guru terhormat berbicara tentang tugu alam semesta. Para leluhur berspekulasi bahwa tubuh asli tunggu semesta selalu tersembunyi dari dunia luar. Dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Yang terlihat hanyalah proyeksinya. Meskipun proyeksinya itu juga ilusi, itu terkait erat dengan tubuh asli dan merupakan pintu masuk ke tunggu semesta. Mi Jinglun mengangguk dan berkata, saya juga pernah mendengar sesepuh saya membicarakan masalah ini sebelumnya. Selain itu, jumlah proyeksi tampaknya terkait dengan jumlah orang mati dan kekuatan orang mati. Menurut catatan, ketika jumlah proyeksi besar, jumlah makhluk mati juga besar. Dan semakin kuat orang mati, semakin besar kemungkinan untuk menarik proyeksi tunggu semesta. Qiang Shan segera mengerti. Jadi kali ini ada proyeksi dari seluruh medan pertempuran domain besar. Mungkin karena alasan ini dalam beberapa tahun terakhir sulit untuk menghitung kematian dan cedera dari ras manusia dan klan tinta di medan pertempuran domain besar. Ada juga banyak master yang telah jatuh, jadi itu normal untuk proyeksi tunggu semesta muncul di medan pertempuran domain besar ini. Jika itu masalahnya, seharusnya juga ada beberapa wilayah spesial dan di luar pembatasan besar awal surgawi. Apakah itu wilayah spesial atau pembatasan besar awal surgawi? Sejumlah besar makhluk hidup telah mati dalam pertempuran di sana, terutama di wilayah spesial. Leluhur tua Orde ke-9 dan bahkan loyalot klan tinta hampir musnah di sana. Jadi ada kemungkinan besar proyeksi tunggu semesta akan muncul di sana. Kan seperti apa yang terjadi pada Yang Kai menyebabkan dia membuat kesalahan pada saat yang kritis dan menyebabkan tubuhnya mendek. Itu sangat meningkatkan peluangnya untuk berhasil mengejarnya. Tidak jauh wajah Yang Kai sepucat kertas saat dia meludah seteguk darah emas. Hatinya dipenuhi teror dan kemarahan. Setelah menerima pukulan dari Monaye, kondisi Yang Kai sudah buruk menjadi lebih buruk. Awalnya dia hanya perlu menunda Monaye selama 3 hingga 5 tahun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tetapi sekarang Yang Kai memperkirakan bahwa dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Serangan Bushido Loyalot sangat kuat dan tidak mudah untuk bertahan. Terutama ketika kondisinya tidak baik. Yang mewujudkan dan membuatnya marah adalah bahwa sesuatu tampaknya telah terjadi pada alam semesta kecilnya. Beberapa saat yang lalu alam semesta kecilnya benar-benar terguncang karena suatu alasan, menyebabkan kekuatan dunianya menjadi kacau. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Namun bagaimana alam semesta kecilnya bisa terguncang? Alam semesta kecilnya selalu disegel oleh pohon dunia yang bulat sempurna dan tanpa cacat. Bahkan jika dia bertarung melawan Monaye secara langsung,